Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku membacakan Seriuskah Dia Denganku. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share, and skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat, seriuskah dia denganku? Doain ya guys, Garfield lagi sakit. Doain Garfield sembuh, sehat ya. Kucing aku lagi kena anemia. Kemarin udah ke dokter. Ini lagi berobat jalan. Mudah-mudahan gak dirawat ya bang ya. Di rumah sakit ya. Dirawatnya di rumah mami aja ya. Kita lihat. Seriuskah dia denganku? Jangan percaya tarotnya 100%. Karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insya Allah jadi nyata. Yuk kita langsung lihat ya. Seriuskah dia denganku? The Queen of Cups, Seven of Swords, Nine of Cups, The Temperance, and Three of Cups. Kalau aku lihat sih ya, dia mengkhianati ketulusan kamu ya. Kamu udah tahu nih sebenarnya ya, kalau dia itu ya mengkhianati kebaikan kamu, spiritualnya kamu ya. Dia sih berharap ya bisa kesana kesini senang gitu. Dengan kamu senang, dengan yang lain pun senang ya. Dan kamu juga udah berpikir kamu juga harus melakukan hal yang sama gitu tadinya gitu ya. Tapi kamu mikirin lebih dalam lagi ya. Buat apa bahagia tapi di atas penderitaan gitu. Jadinya kamu coba untuk merenungi nih pengkhianatan dengan banyak berdoa untuk mendapatkan energi kebahagiaan. Ya, jadi kalau dilihat situasinya, ya dia mengkhianati doa-doa kamu demi kebahagiaan sesaat. Seriuskan dia denganku? Ace of Cups, ya, The High Priestess. Ya dia hadirkan orang ketiga. Kamu dijadikan pilihan ataupun pasangan rahasianya. The King of Wands, Three of Pentacles, the 3-3. Kan? Triple 3. For Sword, the Dead, the Queen of Wands, and the Dead, dan juga
Four of Swords. Aku ngeliatnya sih dia selalu berbagi walaupun ujungnya menyakitkan. Ya. Kebahagiaan yang dia terima ini yang menyakitkan dirinya dia sendiri. Di sini kamu coba untuk mencintai dirimu sendiri ya. Kamu berpikir bahkan juga tadinya mau ikut-ikutan selingkuh juga, jadi ibarat kayak ya setan lah lewat gitu ya. Udahlah kalau dia selingkuh gue selingkuh gitu. Ada sebagian yang berpikiran seperti itu ya. Dan aku ngerasanya dia masih berharap bisa ya mendapatkan ketulusan cinta kamu lagi. Ingin komitmen ya. Dan ya dia ada rencana datang ke kamu hanya untuk menyakitkan kebahagiaan kamu. Kenapa? Ya karena kamu sudah kuat, tegar, dan memaafkan kisah di masa lalu, walaupun terkadang ya kamu masih mencoba untuk move on, bahkan juga memanipulasi perasaanmu sendiri ya. Ya di sini kamu memikirkan lebih obsesi meraih kebahagiaan ya, entah itu secara komitmen ataupun secara materi gitu ya. Tapi ingat jangan sampai jadi orang ketiga ya. Ada sebagian yang berpikir ya udahlah, mungkin gue lebih bahagianya nyari orang ketiga juga deh untuk ngobatin rasa sakit hati gue. Ada yang seperti itu. Tapi jangan ya. Ini sebagai payung saja, jadi jangan sampai terjadi. Pikirkan obsesi tentang meraih impian kamu itu dengan hal-hal baik gitu loh. Jangan sampai mengambil hak orang ya gitu. Dan ya kamu mencoba untuk bisa mencintai dirimu sendiri ya. Sedangkan seriuskah dia denganku? Kalau dilihat sih ya awalnya enggak ya, main-main gitu. Tapi melihat ketulusan kamu ya, ditambah lagi melihat dan merasakan perjalanan spiritualnya kamu ya, dia berharap bisa datang kembali. Kenapa? Ya karena dia merasa tersakiti dalam trip artinya. Dan ditambah lagi kamu sudah memaafkan, belajar kuat ya, optimis. Four of Swords ya, dia merasa kok kamu ternyata lebih kuat dibanding dia gitu ya. Kamu coba untuk santai menghadapi kehidupan kamu yang hampa, bahkan diendingkan tanpa sebab gitu ya. Dan ini membuat kamu ya terperangkap dalam perasaan yang bersalah, bahkan juga bertaruh masalah karma gitu ya. Ada rasa takut juga ya, yang kamu pikirkan adalah tentang kematian ya, karena masih menggantung masalahnya gitu. Namanya manusia ya pasti ada, pasti dan harus takut akan kematian gitu loh. Apalagi kematian yang kita belum memperbaiki diri ya, pasti kita takut akan hal itu. Kalau yang masih beriman ya, masih kuat imannya gitu, masih ada imannya, pasti ada rasa takut ya kematian dalam keadaan buruk atau membawa karakter buruk.
kamu obsesi dalam berdoa ya, agar mendapatkan kebahagiaan secara materi dan juga secara emosional. Sedangkan dia ya ini akan tersakiti karena cara dia move on dari kamu, hianati kamu ya dengan janji-janji manisnya. Ternyata kedamaiannya membawakan satu malapetaka buat dirinya. Ya. Aku ngelihatnya. Dan dia coba untuk bisa mengimbangi ya hubungan tripartinya dengan orang barunya ini. Ya dengan janji-janji manisnya, tapi ternyata membawa duka, membawa dilema ya. Di sini aku ngerasa dia tersakiti oleh orang barunya karena orang barunya ini hanya memberikan janji, entah itu secara materi tapi tidak ada, dan juga memberikan janji tentang ketulusan cinta tapi ternyata ada orang ketiga juga. Ini membuat dia ya pada akhirnya bahagia dalam kesakitannya dia. Jadi kayak dia paksa-paksakan bahagia gitu ya, padahal hatinya tuh terluka, tersiksa ya, dan hidup dia menjadi stuck dalam karmic circle. Kita lihat dengan color revive-nya ya. Os jatuh bang, os jatuh. Jangan maju-maju banget bang, munduran dikit bang. Bang, munduran dikit, munduran dikit sayang. Munduran dikit kakinya, nah. Tak jatuh. Oke. Queen of Cups, Queen of Cups banget nih. Dia melihat kamu memang orangnya pemikir ya, dan selalu focusing dalam ya cinta. Jadi kalau kamu sudah jatuh cinta, kamu benar-benar focusing ke cinta tersebut. Abang jatuh, awas. Jadi aku ngelihatnya dari kamunya ya, dia baru ngerasain gitu ya tentang karakter kamu, baru tahu setelah ya kamu memilih diem membahagiakan dirimu sendiri ya, setelah kamu milih silent treatment juga, benar-benar obsesi belajar tentang spiritual, merubah cara doamu ya, mencoba mencari kebahagiaan buat kamu sendiri. Ini dia baru ngerasain ya suatu energi dari kamu tuh sangat penting, sangat dia butuhkan gitu ya. Kamu tuh orangnya kalau udah mencintai seseorang ya udah kamu fokuskan ke dia, bahkan bisa full gitu kan, fokuskan ke dia. Di sini membuat dia terluka. Kenapa? Karena orang baru ini tidak bisa seperti kamu. Kita lihat Seven of Swords. Tuh ya. The Tower.
ya kamu sudah dihancurkan, dikhianati spiritualnya kamu oleh dia. Karena dia hadirkan orang ketiga. Dan ini yang membuat ya kamu memikirkan secara dalam gitu. Sukseskan kembali kebahagiaan kamu walaupun dalam keadaan hancur. Dan aku ngerasanya memang kamu coba untuk kuat mengalami ataupun menjalani ya tentang kehancuran sebagai pembayaran karma. Ya. Sedangkan dia di sini ya mencari keuntungan dari keberuntungan seseorang. Ya. Six of Pentacles. Mencari untung dari keberuntungan seseorang. Aku melihatnya di sini memang kamu coba untuk kuat ya, dan belajar mencintai dirimu sendiri, dan ini membuat dia hancur karena kamu fokusin pada dirimu ya, secara spiritual kan. Oke. Ya kamu merasa ya ini sebagai takdir sajalah gitu. Ya, the Queen and the King, pojok sama pojok. Ya kamu ngerasa menikah dengan dia ataupun dipertemukannya dia itu sebagai ya pelunasan karma gitu aja, pembayaran karma. Ya makanya kamu diberikan kehancuran, pengkhianatan oleh dia karena hadirnya orang ketiga itu sebagai karma ya, pembayaran, pembersihan. Aku nggak ngeliat kartunya, terus sebagai pembayaran karma ya, entah dari keluarga ataupun diri kamu dan dia sendiri, ini sebagai pembayaran karma. Tapi kalian akan dipertemukan kembali sih. The Moon tuh. Orang baru ini juga pakai magic ya, ataupun ada cerita-cerita bohong ya, topeng. Tuh. Padahal perjalanannya mereka ini sama-sama menyakitkan, tapi terus mereka lakukan ya karena ada dorongan setan lah pastinya. Page of Wands, Nine of Wands. Ya dia selalu menyimpan rencana ya. Jadi kayak kalau sama orang ketiga nggak sejalan ya dia nyari orang lain lagi. Walaupun sakit gitu ujungnya ya udah dia lakukan. Tuh, selalu berharap ya adanya triparty. Kenapa? Karena untuk menstabilkan dirinya, menstabilkan impiannya. Tuh, triparty terus kan. Walaupun ujungnya terluka nih, ya kan dia triparty nih, komitmen dengan siapapun. Tapi dia tetap lakukan ya semua karena hawa nafsunya dia. Padahal ujungnya ya sangat menyakitkan. Semua demi materi, kehidupan duniawinya dia ini. Ya demi image-nya dia, demi duniawinya dia.
Ya dia sih yang dipikirkan hanyalah duniawinya saja ya. Karena ya bagi dia kehidupan nyata itu adalah duniawi gitu loh, yang harus dia jalani hari ini. Jadi dia tidak memikirkan tentang segala sesuatunya itu berkoneksi, terutama tentang spiritual ya. Itu penting gitu untuk menarik energi alam. Ya dia pikir dengan cara bekerja keras ya dia akan sukses seumur hidup. Enggak gitu ya. Kalau tidak dibarengi dengan spiritualnya ya akan terus berantakan. Aku ngelihatnya memang kamu coba untuk move on ya. Coba untuk move on. Sebagian ada yang oke. Akan ada kabar ya, semesta pertemukan kalian nih. Tapi kamunya siap nggak? Secara alam bawah sadar dulu nih kalian dipertemukan. Ya. Sedangkan dia takut banget. Ya, takut dengan kehancuran dengan orang ketiganya. Karena akan ada serangan gaib juga menghantam dia. Ya, secara tidak kasat matanya gitu. Dia bermimpi buruk juga nih. Ya kalau orang ketiganya nikah dengan orang ketiga lagi selain dia. Ya. Kita lihat lagi. Soulmate. The snake. Palm tree. Kiss on ring. Oke, selama berpisah dengan kamu, dia mencari penggantimu. Ya, soul connection, partnership agreement, soul contract, competition, enemy, clever, malicious, look over his shoulder, the other woman, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility, sadness, missing you, thinking about you, yearning, uncertain future, many option, decision, unconventional, string along, one night stand. Oke. Seriuskah dia denganku? Awalnya tidak, tapi setelah berpisah dia baru berpikir ternyata kamulah seseorang yang dia cari, yang selalu memikirkan dia. Pada akhirnya selama berpisah dari kamu, dia mencoba mencari penggantimu, bukan hanya satu tapi banyak ya, bahkan cinta satu malam, untuk bisa menstabilkan kehidupan dia, terutama tentang materi ya, untuk tetap stabil. Dan di sini ya selama berpisah dia menjadi orang yang ya kalau dibilang jahat ya gimana ya, penjahat kelamin lah gitu ya. Dia coba untuk pintar-pintar bermain dalam berpisah dengan kamu tuh, untuk mengobati dirinya dengan cara ya mencari penggantimu. Ya, cinta satu malam. Dan selama berpisah juga ini dia banyak kenalan dengan orang-orang yang
ya 11-12 sama dia. Makanya dia mendapati karma balik, bahkan lebih sakit dari yang dia berikan ke kamu. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku Lucky Tarotem and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.